dua? Yang tidak hadir 2 orang. 2 orang ya. Apa kabarnya? Tidak ada kabar. Alif sakit ya. Sakit. Oke, baik, ada dong. Mudah-mudahan kalau kita yang sakit itu cepat sembuh. Ya. Nah, baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ini adalah materi baru. Nah, sebelum belajar, ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Nanti kita akan berdiskusi kelompok. Nanti kalian akan dibagi, kelasnya akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti kita bentuk kelompoknya. Kemudian dengarkan instruksi yang Bapak perintahkan ya. Kemudian kalian lakukan sesuai dengan tepat waktu. Dan ingat tetap jaga jaraknya dan pakai masker ya. Kemudian apabila ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Bisa dipahami? Saya. Oke. Jadi materi ini pencemaran lingkungan ini nanti tujuan indikatornya adalah diharapkan kalian bisa memahami itu apa itu pengertian pencemaran lingkungan, kemudian penyebab pencemaran lingkungan, kemudian dampak-dampaknya dan juga bagaimana pencegahannya. Oke. Siapa yang tahu pencemaran lingkungan itu? Ada pencemaran apa saja? Siapa angkat tangannya? Pencemaran lingkungan terbagi atas berapa? 5 kelompok. Nanti yang nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama nomor 2 berarti kelompok 2, nomor 3 berarti kelompok 3. Oke, siap? Siap. Yang semangat, siap mulai? Siap. Oke ya, kita mulai berhitung dari sini. Mulai hitung. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Nah, nanti di sini ada berbagai gambar. Ya, dalam kelompok ini ada berbagai gambar, yaitu penyebab pencemaran. Silakan nanti kalian kelompokkan, gambarkan gambarnya berdasarkan penyebab pencemaran. Tapi pencemaran ada berapa? Jika setelah kalian kelompokkan, nanti tempelkan di kertas yang Bapak sediakan. Kemudian tulis mana yang kelompok pencemaran udara, mana penyebab pencemaran air, mana penyebab pencemaran tanah. Nah, setelah kalian kelompokkan, nanti masing-masing kelompok menunjuk 1 orang untuk mempresentasi ke depan, menjelaskan penyebab pencemaran tanah ini, udara ini, ya, air ini. Bisa dipahami? Dia sekaligus menyampaikan bagaimana cara pencegahannya. Bisa dipahami? Oke, sekarang ya ini ya, kelompok 1 ini 5 ya. Oke, silakan dibuka dan dikelompokkan gambar-gambarnya. Nah, gunakan yang kosong di belakangnya ya, untuk tempelnya nanti sini. Ayo, silakan dalam waktu 10 menit ya. Nah, lihat kelihatan gambarnya. Dia dikelompokkan penyebabnya. Mana yang pencemaran tanah, mana pencemaran air.
gambarnya diperhatikan. Dapat menjelaskan mananya penyebaran. Gambar pertama, terjadinya pencemaran dikarenakan limbah rumah tangga. Yang kedua, terjadinya karena limbah pabrik. Yang ketiga, terjadi karena beratnya kepala kucing, mata kunang-kunang, dan koordinasi otot menurun. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, air, dan kemudian, nah nanti kita akan bercerita tentang penyebabnya apa dan letusan gunung api pasca debu, asap pabrik, darah. Oke, berarti kalian udah bisa mengelompokkan penyebab pencemaran berdasarkan gambar. Oke, sekarang perhatikan video pencemaran lingkungan berikutnya. Silakan disimak ya. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan juga buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi bab 3 pencemaran lingkungan. Asap dan metode serta limbah nuklir. Cukup sekian itu pencemaran lingkungan. Kita lanjutkan lagi materi pencemaran lingkungan. Pada video selanjutnya, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Lingkungan. Oke, berikutnya dari informasi tadi kalian telah mengidentifikasi penyebab pencemaran lingkungan dari gambar yang sudah ditempel-tempel masing-masing kelompok kan. Kemudian telah menonton video tentang pencemaran lingkungan. Nah, dari apa yang telah Bapak anak pahami tadi, silakan nanti kalian sampaikan ke kawan-kawannya. Jadi setelah ini kita akan melakukan tag memberi dan menerima. Jadi silakan kalian kasih informasi kepada kawannya tentang pemahaman tentang pencemaran lingkungan. Misalkan si Ani berikan kepada si Wati. Nanti ganti-gantian, ya. Nanti ganti-gantian lagi, ya. Dalam waktu 2-3 menit saja. Jadi Bapak bilang, seandainya nanti Bapak bilang mulai, silakan semuanya berdiri dan semuanya berbaur mau ngasih informasi kepada siapa. Misalnya kelompok 1 mungkin ke kelompok 5, kelompok 2 ke kelompok 4, kelompok 3 ke kelompok 1 misalnya kan. Nah, pokoknya bebas antar kelompok bebas, mau kemana saja terserah. Dalam waktu berapa menit? 2 menit, ya kan? Nanti kalau seandainya Bapak bilang pindah, silakan pindah, cari teman lagi yang lain ya. Oke, bisa dipahami? Oke, siap dimulai? Siap. 71. Oke, yang kompak 71. 71. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Tetap jaga jarak ya, pakai masker. Tetap punya jaraknya 1 meter. Ya, silakan kalian berbaur dan mencari temannya pada siapa mau disampaikan. Jadi silakan nanti kalian memberikan informasi, kemudian nanti yang ganti-gantian memberikan informasinya. Ya kan? Siap? Oke. Ibu
mengelompokkan gambar-gambar berdasarkan penyebab pencemaran lingkungan, kemudian presentasi dan juga memberikan informasi kepada kawan-kawannya. Gimana perasaannya belajar tadi? Senang. Kemudian kekurangannya apa? Hah? Bisa dipahami materinya? Bisa. Ya. Bisa menjelaskan ke kawan? Bisa. Kekurangannya apa? Masih ada yang malu-malu. Karena mungkin belum kenal dekat ya, karena kita selama ini belajarnya sistem daring ya. Jadi belum kenal kawan-kawan. Oke, nggak apa-apa. Baik, sedikit Bapak refleksi. Tadi kita telah bicara tentang pencemaran lingkungan. Apa itu maksud dengan pencemaran? Pencemaran itu ada berapa tadi? 3. Apa saja? Oke, siapa yang bisa menyebutkan penyebab pencemaran air? Angkat tangan. Ya, silakan. Limbah industri, limbah rumah tangga, sama pertanian yang dibuang ke sungai. Siapa yang bisa menyebabkan pencemaran tanah? Ya, silakan. Penyebabnya kan penyebab keadaan tanah yang mengaruhi makhluk hidup, misalnya pH tanah, tekstur, kelembapan, dan kandungan unsur hara. Bahan ini akan memberikan pencemaran tanah antara lain sebagai berikut. A. Limbah domestik. Limbah domestik adalah bahan pencemar yang berasal dari pemukiman penduduk. Limbah ini merupakan hasil dari Limbah industri itu limbah-limbah pabrik yang mengandung logam berat atau minyak, ya kan? Nah, akibatnya apa? Mengurangi jumlah oksigen di dalam plastik, mungkin bisa kita olah menjadi barang-barang atau kerajinan yang bermanfaat. Sampah-sampah organik itu sampah berasal dari mana? Makhluk hidup yang nggak bisa diolah menjadi pupuk kompos, ya kan? Kemudian membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang sudah terurai dan yang sudah terurai, kemudian penggunaan pestisida secara beraturan. Oke ya. Nah, sekarang, untuk PR nanti di rumah, ya, nah Bapak, silakan kalian buat sebuah ringkasan materi ini dalam bentuk ada 3 pilihan. Yang pertama, peta konsep seperti ini. Bikin yang cantik, ya. Ini judulnya pencemaran lingkungan, penyebabnya apa, diwarna-warnain, dihias-hias, ya kan? Buatnya di kertas HPS. Itu pilihan yang pertama, ya kan? Pilihan yang kedua, membuat poster. Membuat poster yang poster itu apa? Berupa ajakan atau himbauan. Nah, boleh stop plastik misalnya. Nah, buatnya di mana? Di kertas HPS. Itu kertas HPS? Tahu ya? Oke. Kemudian, ini poster juga. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, boleh dengan gambar-gambar tadi. Misalkan, ini kan gambarnya dari Bapak kan? Boleh ada Bapak mencari gambar-gambar ini juga di internet. Silakan nanti dikelompokkan, ini pencemaran udara, ini pencemaran tanah, ini pencemaran air. Ditempel yang rapi di kertas HPS. Boleh 2 lembar boleh 3 lembar tak boleh, ya kan? Yang penting ada pencemaran lingkungan, tanah dan air. Penyebabnya, ya kan? Pak, boleh juga cara menanggulangi, Pak, boleh. Nah, jadi tugas kalian silakan dipilih, ya, membuat ringkasan materi ini dalam bentuk yang pertama peta konsep. Peta konsep yang tadi ya. Nah, kemudian yang kedua membuat poster. Nah, jadi bebas kalian memilih, tidak boleh buat ketiganya, pilih salah satu saja. Pak, saya mau buat poster, boleh. Pak, saya mau buat peta konsep, boleh. Pak, saya mau gambar-gambar saja. Membuat mencari gambar-gambar atau clipping itu berupa pencemaran lingkungan, ya kan? Penyebabnya dan juga dampaknya, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa, Pak? Bisa. Apa tugasnya? Membuat ketiganya? Tidak, pilih salah satu.
membuat ringkasan materi tentang pencemaran lingkungan dalam bentuk pilihan. Yang pertama peta konsep, yang kedua poster, yang ketiga membuat clipping atau berupa gambar, ya kan? Kan di sini Bapak yakin anak Bapak di sini ada yang cara belajarnya visual, dia pengen senang lihat gambar-gambar, ya kan? Asalkan membuat gambar poster seperti ini atau membuat tempel gambar-gambar ini. Kemudian ada yang anak Bapak suka belajarnya mendengar. Kalau membuat video boleh lagi kalau mau. Kalian rekam kan? Nah, rekam membuat video bagi yang suka belajar secara visual, mendengar audio ya dan visual. Nah, boleh buat video tentang pencemaran lingkungan. Boleh mengambil video yang ada di lingkungan tempat tinggalnya ya. Boleh. Nah, nanti Bapak kirimkan kalian buat video, kemudian masukkan ke YouTube, buat linknya. Jadi linknya aja dikirimkan. Pandai kan ngirim video ke YouTube? Pandai, masa ada yang bisa ya. Kalau yang tak pandai banyak bapaknya yang bisa. Boleh. Kemudian yang kinestetik, yang suka bergerak, nah, yang hobi-hobi biasanya dia banyak bergerak, biasanya cari aja gambar, ya kan? Gambar ditempel-tempel atau di foto, ya. Nah, kalau di foto nanti foto susah kan, ya kan? Nah, jadi silakan dipilih ya, satu saja masing-masing kalian, ya. Nah, dikumpul, Bapak kasih waktu 1 minggu depan dikumpul tugasnya, ya, Selasa. Atau bisa, boleh cepat Pak, boleh paling lambat hari Selasa depan. Bisa, oke. Untuk latihan ambil nilai materi hari ini, buka pelatihannya, buka kasih soal. Sekarang kalian, ya. Oke, latihan hari ini 1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? 1. Jelas apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Yang kedua, tulislah masing-masing 3 buah. Tulislah masing-masing 3 buah penyebab pencemaran air, udara. Ya, silakan dijawab ya. Oke, siapa yang bisa satu orang menyampaikan apa yang telah didapatkan dalam pelajaran hari ini? Silakan kamu, Nak. Ya, silakan. Silakan kamu. Ya, begini. Tahu pencemaran lingkungan itu aja. Jelaskan suaranya. Yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Dari ketiga pencemaran itu ada dampak antara asap kendaraan yang dapat menyebabkan polusi udara dan faktor alam seperti gunung merapi yang meletus dan sebagainya. Dan juga pembakaran, penggusuran, pembuangan limbah dan proses pembangunan. Dampak pencemaran udara seperti hujan asap, lapisan ozon, efek rumah kaca, dan gangguan pada kesehatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya? Keisha. Keisha. Oke, langsung Keisha ya. Yang telah menyampaikan apa yang dipahami pada materi hari ini. Baik, karena waktu kita sudah habis sampai di sini, kita tutup kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, tutup bukunya. Oke, kita berdoa dulu sebelum pulang, ya kan? Oke. Silakan ditutup bukunya, kita berdoa dulu pulang. Oke. Biasakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan kerjasamanya pada hari ini. Bapak sangat senang sekali yang Bapak kembali dengan semangat dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.